Mania, saya akan langsung bahas beberapa 4 elemen daripada fitness tersebut. Yang pertama kita masuk yaitu adalah yang namanya sumber dan jenis. Ya, kalau kita berbicara soal sumber dan jenis itu, kita kira-kira sumber dan jenis yang seperti apa sih yang pilihan kita? Kira-kira ya. Tentunya sumber dan jenis yang memberikan atau yang mendukung kualitas kesehatan kita. Antara lain misalnya, saya lebih memilih makanan-makanan yang kalorinya lebih rendah dan tidak terlalu tinggi. Oke. Saya lebih memilih makanan-makanan yang banyak seratnya. Oh ya, baik. Saya memilih makanan yang sumbernya yang mentah dan alamiah ketimbang daripada mungkin yang sudah diproses dalam kaleng dan sebagainya. Oke, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi sekali lagi buat fitness mania, pilihlah sumber dan jenis karena kembali lagi mulut kita adalah sumber kesehatan dan sumber kesakitan. Jadi kita harus memilih itu, gitu ya. Makanan apa sih kalau saya ditanya yang paling baik? Kalau berbicara soal makanan, pada dasarnya semua makanan ya mungkin baik-baik saja adanya ya. Tapi kembali lagi bahwa salah satu makanan terbaik yang bisa kita konsumsikan adalah tentu adalah sayur-sayuran ya. Sayur-sayuran yang memberikan satu electrical charges yang begitu tinggi kepada tubuh kita, yang memberikan satu energi yang begitu tinggi, memberikan sumber-sumber yang baik seperti vitamin dan minerals. Luar biasa kita harus konsumsikan, apalagi dalam kondisi yang mentah yang bisa kita konsumsikan itu akan lebih baik lagi. Kalaupun juga harus dipanaskan secukupnya aja, tidak terlalu panas sehingga tidak merusak daripada kandungan daripada sayur-sayuran tersebut ya. Apa saja tuh sayurannya ya, macam-macam. Bisa apa? Bisa yang paling gampang, paling populer di Indonesia dan saya suka, antara lain ada toge. Waduh, enak banget. Apalagi misalnya mungkin brokoli, kembang kol, wortel, timun ya kalau kita mau masukkan ke dalam keluarga sayur-sayuran, kalau kita tidak mau masukkan ke dalam keluarga buah-buahan misalnya. Saya rasa beberapa jenis sayuran berbagai macam yang bisa dikonsumsikan sangat baik sekali. Kenapa tidak ya? Kita berfokus kepada manfaat, tidak hanya berfokus kepada rasa ya. Selain itu juga adalah kalau kita berbicara soal protein. Kadang-kadang, itu Mas Ade itu atlet binaraga, katanya kalau mau badan bagus katanya mesti makan itu ya 40 telur ya 50 telur. Setiap kali saya selalu ditanyakan soal itu terus 40 telur, 50 telur, salah, bukan. 100 telur dong tanya sama saya pernah makan 100 telur. Tapi poinnya bukan itu. Poinnya adalah sekali lagi kalau kita berbicara protein dari katanya namanya protos, itu primary yang utama, building block batu bata di dalam tubuh kita. Tapi kembali lagi, protein itu bisa didapat dari berbagai sumber. Salah satunya tentunya dari sayur-sayuran juga dan buah-buahan mengandung protein yang sudah cukup tinggi. Tapi kadang-kadang kita berfokus hanya kepada protein dari hewani gitu. Yang sebenarnya notabene kita bisa bilang sebenarnya tidak terlalu sehat dibandingkan dengan protein yang berasal dari nabati ya, seperti misalnya dari tumbuh-tumbuhan, dari kacang-kacangan, itu protein yang luar biasa sangat baik. Kacang merah, kacang hijau ya, termasuk juga kacang kedelai dan sebagainya ya. Jadi saya pikir itu satu hal yang sangat luar biasa yang bisa kita jadikan varian-varian. Jadi sumber dan jenis itu kalau bisa kita pilih. Misalnya kalau harus makan protein hewani misalnya, contohnya kita memilih ayam, kita pilih dadanya ketimbang daripada sayap dan pahanya. Kenapa? Karena dadanya proteinnya mungkin sedikit lebih tinggi dan kadar lemaknya lebih rendah. Makanya kenapa kita pilih dadanya. Kalau telur kita pilih putihnya ketimbang daripada kita pilih kuningnya atau kulitnya ya. Kulitnya jadi makan ya sebenarnya ya. Terlepas daripada seratnya memang tinggi, tapi ya itu bukan satu rekomendasi saya.